Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah maha besar dengan sebesar-besarnya. Segala pujian hanya milik Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah pada waktu pagi dan sore hari. Salawat dan salam kita haturkan kepada guru kita Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan kita banyak hal, yang mengenalkan kita siapa Rabb kita, yang memberitahukan siapa yang memberi nikmat-nikmat yang banyak yang tanpa batas. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana beradab kepada sang pemberi nikmat, bagaimana bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Selawat kita haturkan kepada para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, anak-anakku, santriku, tapi yang Ustazah sayangi karena Allah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa cintanya Allah kepada kita, yang telah mengabarkan kepada kita tentang hari yang begitu besar, hari yang sangat besar, yaitu hari kebangkitan, hari kiamat, hari keputusan, yaumul fasl. Allah mengabarkan kepada kita, menginformasikan kepada kita
bahwa ditetapkannya hari kiamat. Allah juga menunjukkan kepada kita dengan real bisa kita rasakan setiap saat, yaitu tentang kekuasaan Allah. Dan kita bisa mengambil nikmat-nikmat dari kekuasaan Allah itu. Masya Allah, itu kan tanda cintanya Allah kepada kita begitu besar, begitu luar biasa. Masya Allah. Kemudian Allah juga memberikan gambaran kepada kita tentang ngerinya hari kiamat, ngerinya yaumul fasl, ngerinya hari kebangkitan. Dan Allah juga memberitahukan kepada kita tentang keadaan-keadaan waktu itu dan balasan-balasan yang diperoleh oleh orang-orang yang melampaui batas maupun orang-orang yang memiliki iman, yang tertuang pada surat An-Naba ayat 17 sampai ayat ke-40. Masya Allah. Ini bentuk Allah sayang sama kita ya. Makanya kita mari tadaburi Al-Quran, mari renungkan Al-Quran, mari fikirkan Al-Quran. Karena ini adalah surat cinta Allah kepada kita. Masya Allah. Bentuk sayangnya Allah kepada kita. Kita akan sedikit memurajaah dari ayat-ayat yang kemarin ya, tentang hari kiamat, keadaan, gambaran hari kiamat, yaumul fasl. Yaumul fasl, hari fasl adalah hari keputusan yang Allah sudah tetapkan sejak lama. Sebelum kita dilahirkan, Allah sudah menetapkan pasti akan datang itu yang namanya yaumul fasl atau hari keputusan. Apa hari keputusan itu? Hari keputusan adalah pemisah antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Sifat pun dipisahkan oleh Allah. Kejujuran dipisahkan dengan kebohongan, kedustaan. Maka semuanya itu akan jelas nanti ketika di yaumul fasl. Pada ayat berikutnya, keadaan dan gambaran yaumul fasl. Maka Allah perintahkan malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil sudah tegap, malaikat Israfil sudah memasang pendengarannya ketika yaumul fasl. Pada tiupan yang pertama, Allah memerintahkan tiupan yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama, yaitu untuk mematikan seluruh makhluk Allah yang pernah diciptakan Allah, penduduk langit dan penduduk bumi, semua Allah matikan kecuali yang Allah kehendaki tidak mati. Semuanya mati atas kehendak Allah. Allah berkuasa atas itu semuanya. Setelah dimatikan, maka tiupan sangkakala yang kedua atas titah Allah, malaikat Israfil meniup sangkakala kembali. Maka kita semuanya dihidupkan oleh Allah. Kita semuanya yang pernah dikubur di buminya Allah, dikeluarkan oleh Allah dalam keadaan tidak memakai baju. Kita tidak memikirkan siapa-siapa pada waktu itu. Yang kita pikirkan diri sendiri, kita lupa dengan abi umi kita, kita lupa dengan kerabat-kerabat kita, kita lupa tetangga-tetangga kita, semuanya kita lupa. Yang kita pikirkan adalah hanya diri kita masing-masing. Maka tidak punya malu pada waktu itu ya. Walaupun tidak pakai baju, nggak ada rasa malu, Pak. Karena yang dipikirkan adalah dirinya, saking gentingnya, saking ketakutannya pada waktu itu. Dan di tiupan yang kedua itu ketika kita dibangkitkan dari kuburan kita masing-masing, Allah berikan ruh kepada kita. Allah beri ruh kepada kita. Lalu kita akan berjalan berbondong-bondong dimanapun daerah kita berada. Daerah kalian berada, ada di daerah kalian saat ini, ada di daerah yang jauh. Seluruh lapisan bumi ini, setiap ada manusia, dia akan dibangkitkan. Dikuburkan di mana dia pasti akan dibangkitkan di situ. Lalu kita semuanya akan berbondong-bondong
sesuai pemimpin kita masing-masing. Pemimpin kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi Ibrahim bersama Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa bersama Nabi Musa. Masya Allah. Jadi anak-anakku, gambaran ketika nanti kita mendengar trompet, ya Masya Allah, itu sudah sangat mengerikan sekali. Ini baru trompet. Kemudian bebarengan dengan ditiupnya sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, maka dibukalah langit itu. Pada ayat yang berikutnya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Masya Allah. Dan langit pun dibukalah, dan di sana terdapat pintu-pintu. Masya Allah. Ketika yaumul fasl, langit yang hari ini kita lihat tertutup, nanti akan Allah retakkan. Allah perlihatkan kepada kita, langit yang hari ini kita lihat datar, ya, kita lihat tertutup, ya. Nanti diperlihatkan kepada kita bahwa di langit di situ ada pintu-pintu, dan pintu itu dibuka oleh Allah sehingga malaikat turun atas titah Rabbnya, atas perintah Rabbnya. Masya Allah. Jadi kita bayangkan langit ini terbelah. Ketika terbelah, maka Allah perintahkan para malaikat itu turun. Dan bayangkan satu malaikat yang turun pun itu bisa memenuhi bumi ini. Dan nanti saatnya yaumul fasl, bukan hanya satu malaikat yang turun, tapi beribu-ribu malaikat turun untuk melaksanakan titah Rabbnya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan anak-anakku, pintu langit itu dibuka bukan ketika hari kiamat saja yang sangat mengerikan, tapi suatu ketika ada kisah yang kita bisa mengambil hikmahnya dari situ. Suatu ketika ada sahabat bersama Rasulullah sholat bareng. Kemudian Rasulullah mendengar ada seorang sahabat yang berdoa, Allah maha besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah yang sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah di waktu pagi dan sore hari. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang berdoa seperti itu? Maka Rasulullah sangat kagum, begitu kagum dengan doa itu, karena ketika doa itu dibaca, Masya Allah, Allah membuka langit, kemudian malaikat itu turun. Bayangkan kalau doa kita sampai didengar oleh malaikat yang ada di langit sana, kemudian malaikat turun, ya Allah, bahagia kita, bangga kita. Berarti doa kita mau diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pujian Allah, ternyata sampai didengar oleh malaikat, ya Masya Allah. Maka dari itu anak-anakku, mana mungkin malaikat itu akan turun kecuali yang berdoa itu betul-betul sungguh-sungguh dan yakin bahwa doa beliau pasti akan diijabah, ya, Masya Allah. Dikir-dikir beliau didengar oleh Allah, Masya Allah. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari kisah itu, mari kita ketika doa sungguh-sungguh berdoa, kita yakin bahwa doa kita akan didengar Allah, didengar malaikat, dan diaminin malaikat. Masya Allah. Kita yakin doa kita akan diijabah Allah. Maka sungguh-sungguhlah berdoa. Kemudian anak-anakku, di ayat yang ke-20, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Kalian lihat sekarang,
Kalian lihat, kita lihat gunung-gunung yang hari ini Allah kokohkan. Yang Allah kokohkan agar bumi tidak bergoyang, agar bumi tidak mendapatkan bencana seperti tsunami, seperti gempa bumi, dan yang lainnya. Maka Allah kokohkan bumi itu dengan gunung-gunung yang telah diperintahkan Allah untuk mengokohkan bumi. Itu ketika hari ini. Tapi Masya Allah ketika Yaumul Fasl, Allah kasih gambaran lagi. Ketika itu maka gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Masya Allah. Pada Yaumul Fasl, hari keputusan. Pada hari keputusan, Allah angkat bumi ini. Allah angkat gunung-gunungnya. Kemudian Allah benturkan bumi dengan gunung. Maka apa yang terjadi? Maka bumi dan gunung ketika dibenturkan, maka akan hancur. Akan hancur. Ketika hancur, maka gunung itu berterbangan seperti debu-debu yang berhamburan. Ditambah lagi ketika seperti debu yang berhambur-hamburan, maka gunung itu seperti fata morgana yang kita anggap ada tapi sebenarnya tidak ada. Kemudian yang ketiga, Allah hancurkan gunung itu dengan sehancur-hancurnya. Allahu Akbar. Betapa maha kuasanya Allah, nak. Gunung yang banyak yang kita lihat ini semuanya akan dihancurkan Allah. Dan adakah, wahai manusia, adakah wahai anak-anakku yang mampu, yang merasa sombong, yang merasa menjadi Tuhan, yang merasa pintar, mampu mengangkat dan sampai menghambur-hamburkan gunung-gunung itu? Adakah yang mampu menjadikan gunung-gunung itu berterbangan seperti debu-debu? Sekali-kali tidak ada. Bukankah manusia itu kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gunung-gunung yang besar yang kita lihat saat ini. Itu pun Allah berkuasa dan Allah hancurkan, Allah hambur-hamburkan gunung-gunung itu. Masya Allah. Tidak ada yang bisa berkuasa kecuali Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkuasa menciptakan gunung dan berkuasa untuk menghancurkan gunung. Allah yang berkuasa menghamparkan bumi dan Allah juga yang akan menghancurkan bumi ini. Bagi Allah itu tidak rumit, bagi Allah itu mudah. Menciptakan dan menghancurkan kembali bagi Allah mudah. Masya Allah, Allah berkuasa, Allah betul-betul berkuasa. Maka wahai diri-diri kita, ya nak, sombong bukan solusi kita untuk menjadi yang terbaik, bukan. Kita merasa baik, bukankah kita banyak bermaksiat, bukankah kita banyak dosanya, bukankah kita banyak lalainya? Maka sekali-kali jangan pernah sombong. Yang pantas untuk sombong itu Allah, tapi Allah tidak memiliki sifat sombong. Masya Allah, Masya Allah, ya. Anak-anakku, santriku yang Ustazah sayangi karena Allah. Betapa maha kuasanya Allah. Yang hari ini kita lihat ada gunung, ada lautan, ada datarannya yang tinggi, ada datarannya rendah. Tapi nanti ketika Yaumul Fasl, kita akan diperlihatkan Allah kembali bahwa tidak ada dataran yang tinggi, tidak ada dataran yang rendah. Semuanya rata. Karena Allah telah angkat gunung-gunungnya. Allah telah luberkan air-air lautnya. Masya Allah. Lalu kita mau kemana? Kita tidak tahu di mana kita berdiri ya nanti. Di mana itu kita tidak tahu. Karena semuanya datar. Tidak ada gunung, kita mau lari kemana? Baik,
Anak-anakku, santriku tapi yang Ustazah sayangi karena Allah, tentu ayat-ayat Allah di atas ya, yang telah kita baca itu membuat kita semakin takut ya, membuat kita semakin takut dan seakan-akan kiamat itu ada di depan kita. Masya Allah, yaumul fasl, hari hari keputusan yang Masya Allah dahsyat, yang mengerikan. Langit dibuka pintu-pintunya, kemudian sangkakalanya diterima. Masya Allah, dengan suara yang gemuruh itu tentu kita akan menjadi takut. Ditambah lagi gunung-gunung berterbangan seperti fata morgana, seperti debu-debu yang berhamburan. Ya Allah, kacau, nanti kacau semuanya ini. Ya Allah yang menjadikan itu semuanya. Maka kita bisa berpikir dari ayat-ayat itu. Bagi orang yang memiliki iman, maka dia akan pandai berpikir. Kalau memang Allah sudah menetapkan hari kiamat, kalau memang bahwa semuanya ini diciptakan atas kekuasaannya Allah, kalau memang nanti keadaan hari kiamat itu begitu mengerikan gambarannya, apa yang harus aku persiapkan? Masya Allah, Allah tidak hanya mau nakut-nakutin kita, nak. Ya. Betapa cintanya Allah, tidak hanya menakut-nakutin kita dengan gambaran-gambaran hari kiamat, tapi Allah juga memberikan solusi. Allah menenangkan bagi orang-orang yang memiliki iman. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah wahai hambaku, kira-kira gitu ya. Berbekalah wahai orang-orang yang beriman, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwa kepada Allah ya. Menjalankan semua yang Allah perintahkan, menjalankan semua yang Allah perintahkan, dan menjauhi semua yang telah Allah larang. Salah satu menjalankan perintah Allah dan itu sangat dicintai Allah, yang itu sangat disukai Allah, yaitu dengan orang tuamu yang ada di rumah. Orang tuamu yang ada di rumah, patuhi mereka berdua, nak ya. Hormati mereka berdua, sayangi mereka berdua, berbaktilah kepada mereka semua. Karena surgamu ada di rumah. Taati mereka berdua. Jangan sedikit-dikit menyakiti hati orang tua kita, apalagi dengan mengatakan saja, hanya dua huruf saja. Ya, insya Allah itu dosa besar yang akan kita peroleh kalau kita tidak mentaati mereka berdua. Kemudian adab-adab, Masya Allah, kalau kita pandai beradab dimanapun berada, orang-orang manusia akan menghormati kita dan kita akan dikenal sebagai orang yang baik. Adab ketika bangun tidur bagaimana? Mulai sampai adab ketidur kembali. Masya Allah. 60 adab itu adalah dasar adab-adab kita. Padahal banyak adab yang lain. Kalau adab 60 adab itu saja kita belum kokoh, mana mungkin dengan adab-adab yang lain. Padahal adab itu banyak sekali. Ini guru kita mencontohkan ya. Jadi adab ini yang sangat mudah, mari kita jalankan dulu. Kalau kita jalankan, maka kita akan menjadi seorang hamba yang beradab. Beradab bukan hanya kepada manusia, tapi juga beradab kepada Allah. Yang wajib kita laksanakan, yang sunnah juga kita laksanakan, karena itu bentuk adab seorang hamba kepada Rabb-Nya. Insya Allah anak-anakku, santriku tapi yang Ustazah sayangi karena Allah. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Bagi Allah menghancurkan dunia dan seisinya ini mudah bagi Allah daripada membunuh seorang muslim. Masya Allah, itu kata Rasulullah. Itu tandanya benar-benar Allah sayang dengan orang yang muslim, apalagi yang beriman. Bagi kita yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah kita akan selamat, nak. Tapi seselama-selamanya kita, apakah kita akan dicelupkan ke neraka jahanam lama dulu baru diambil, atau kita cepet di situ nanti langsung diambil? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang pernah kita perbuat, dosa-dosa apa yang pernah kita perbuat. Karena Masya Allah sedikit pun kita berbuat salah,
Allah tetap akan membalasnya. Maka hari ini kita yang lalai, mari kita cepat-cepat beristighfar. Semoga Allah mengubur dalam-dalam kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah memaafkan, ya. Ini yang bisa Ustazah sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat untuk diri kita, dunia kita, akhirat kita, ya. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.